Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat psikologi, kembali lagi dengan saya, Roja Nur Hanifah, selaku moderator yang akan memoderasi presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 2, kelas 4 Psikologi Islam A, akan mengulas tentang gangguan kecemasan. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas psikologi abnormal. Nah, sahabat psikologi, ada beberapa konten atau gangguan yang ingin kami ulas pada video kali ini. Yang pertama, ada fobia. Yang kedua, ada gangguan panik. Yang ketiga, ada gangguan kecemasan umum atau gangguan kecemasan menyeluruh, atau yang biasa kita sebut dengan GAD, Generalized Anxiety Disorder. Yang keempat, ada gangguan obsesif kompulsif atau yang kerap kita sapa dengan OCD. Dan yang selanjutnya ada gangguan stres akut dan PTSD. Nah, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang maka taruh. Jadi, anggota dari kelompok 2 terdiri dari 3 orang nih sahabat psikologi. Yang pertama ada Zahratul Haya Munqofah dengan NIM 2015040062. Selanjutnya ada saya sendiri, Roja Nur Hanifah dengan NIM 2115040003. Dan anggota kelompok terakhir yaitu ada Rahmi Khairatul Ummah dengan NIM 2115040018. Nah, untuk penyampaian materinya, sahabat psikologi akan disampaikan oleh Rahmi Khairatul Ummah sebagai pemateri pertama atau presentator pertama. Untuk materi selanjutnya yang kedua akan saya sampaikan sendiri selaku presentator kedua, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Zahratul Haya Munqofah selaku presentator ketiga. Selamat menyaksikan. Baik, saya Rahmi Khairatul Ummah akan menyampaikan tentang fobia. Fobia berasal dari kata Latin yakni phobi, yang berarti ketakutan atau kecemasan, yang bersifat tidak rasional yang dirasakan seseorang. Jadi, fobia adalah bentuk ketakutan yang secara berlebihan, tidak beralasan, dan tidak nyata, yang mana sebenarnya ketakutan itu tidak membahayakan. Yang jelas, fobia adalah bentuk penolakan berdasarkan ketakutan terhadap benda-benda atau situasi yang dianggap penderitanya dapat menghambat, mengganggu, atau mengancam kehidupannya. Selanjutnya, ada jenis fobia. Jenis fobia terbagi atas 3. Yang pertama, ada fobia sederhana atau spesifik, yakni jenis fobia yang berkaitan dengan objek-objek atau situasi tertentu. Misal, fobia pada binatang, tempat tertutup, dan ketinggian. Ciri utama dari orang yang mengalami fobia spesifik adalah masih dapat menyesuaikan diri dengan baik, namun saat berhadapan pada stimulus fobia, dia akan memberikan respon cemas, panik, sulit bernapas, dan jantung berdebar-debar. Yang kedua, ada fobia sosial, yakni bentuk fobia yang berkaitan dengan keberadaan seseorang dalam kehidupan sosial, atau rasa ketakutan yang luar biasa terhadap penilaian diri, yang dianggap sebagai memalukan diri atau malu terhadap keberadaannya di hadapan orang lain. Kondisi fobia sosial sering disertai dengan tangan gemetar, wajah kemerahan, suara bergetar, dan takut berbicara atau makan di tempat umum. Yang ketiga, ada fobia kompleks, yakni bentuk fobia pada tempat atau situasi terbuka. Seseorang akan takut pada lingkungan yang baru dikenal.
Bahkan, pada kasus-kasus ekstrim, penderita fobia sangat takut jika keluar rumah atau berpergian. Penderita fobia kompleks kerap sekali terserang panik, seperti merasa tidak berdaya atau tidak aman. Selanjutnya, ada penyebab fobia. Fobia disebabkan berbagai faktor. Namun, yang umum diakibatkan pernah mengalami rasa ketakutan yang hebat atau pengalaman pribadi yang disertai perasaan malu atau bersalah, yang mana semua ditekan ke alam bawah sadar. Sementara yang bersumber dari faktor biologis yakni berkaitan dengan metabolisme otak dan aliran darah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan fobia adalah pengalaman atau kejadian-kejadian traumatis pada masa kecil, relevansi stimulus yang diturunkan menurut historis takut manusia secara umum. Selanjutnya ada gejala fobia. Mayoritas penderita fobia mengetahui bahwa ketakutannya tidak beralasan atau tidak rasional, tetapi dia tidak bisa mengendalikan ketakutan tersebut. Penderita fobia lebih memilih menghindari objek yang menyebabkan takut daripada berusaha untuk mengendalikan rasa takut yang tidak rasional tersebut. Secara umum, tanda seseorang menderita fobia bisa dilihat dari perasaan takut yang berlebihan dan tidak rasional terhadap suatu kondisi, situasi, ataupun terhadap suatu benda. Gejala lainnya dapat dilihat bahwa penderita fobia juga mengalami serangan panik yang ditandai disorientasi atau bingung, pusing dan sakit kepala, mual-mual, dada terasa sesak dan nyeri, sesak nafas, detak jantung meningkat, tubuh gemetar dan berkeringat, telinga berdenging, mulut terasa kering, menangis terus-menerus, dan takut ditinggal sendirian, terutama bagi penderita fobia anak-anak. Adapun pengobatan fobia bisa dilakukan dengan 4 cara berikut. Yang pertama ada metode hipnosis. Self-hypnotic adalah salah satu alat bantu menghilangkan fobia dengan menemukan hambatan-hambatan mental dan menyelesaikannya dengan mengondisikan gelombang alfa atau theta. Ketika penderita fobia berada dalam gelombang ini, maka semua memori yang pernah terjadi pada dirinya, mulai dari masa kecil hingga saat ini akan diakses kembali untuk mengetahui akar masalah fobia. Dengan mengetahui akar masalahnya, maka penderita diberikan beberapa sugesti yang aman dan alami guna mengurangi ketakutannya. Yang kedua, ada desensitisasi sistematik, yaitu usaha mengurangi fobia dengan cara pembentukan dan perubahan terhadap objek-objek ketakutannya secara bertahap. Klien didorong untuk melepaskan konsep ketakutannya dengan membayangkan bahwa stimulus ketakutannya bukan hal yang menakutkan, tetapi membahagiakan. Klien diajarkan untuk lepas dari stimulus-stimulus ketakutannya dengan melakukan aktivitas yang lebih realitas. Yang ketiga, dengan cara apreaksi, yaitu usaha mengurangi fobia dengan cara memajang atau membanjiri klien dengan berbagai stimulus fobia yang berlebihan. Hal ini untuk mengurangi respon fobia pada klien. Klien terlebih dahulu diberikan gambar-gambar mengenai objek ketakutannya. Bila sudah terbiasa, klien diberikan film tentang objek ketakutannya. Maka, klien diajak untuk melihat dan mendekati objek-objek ketakutannya. Yang terakhir, ada metode inhibisi timbal balik, yaitu metode menghilangkan fobia dengan menyajikan dua kondisi atau stimulus-stimulus yang menakutkan secara simultan dan bersamaan.
yakni dengan penyajian kondisi atau stimulus-stimulus yang menimbulkan ketakutan dan situasi lain yang tidak berkenaan dengan respon ketakutannya. Materi berikutnya ada gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan-serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai dengan simptom-simptom fisik. Serangan biasanya berlangsung selama beberapa menit, tetapi berlanjut sampai berjam-jam, dan diasosiasikan dengan dorongan yang kuat untuk melarikan diri dari situasi serangan terjadi. Beberapa orang dengan serangan panik takut untuk pergi keluar sendiri. Serangan panik yang berulang kemungkinan menjadi sulit untuk dihadapi, sehingga penderitanya mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya, bagian gangguan panik. Panic attack atau reaksi panik terjadi tiba-tiba dan bisa menyerang kapan saja. Biasanya, gejala yang muncul akan memuncak dalam 10 menit dan berlangsung hingga setengah jam. Setelah serangan menghilang, penderitanya akan merasa sangat kelelahan. Penyebab pasti panic attack masih belum diketahui. Akan tetapi, munculnya berkaitan dengan faktor genetis, stres, dan perubahan fungsi otak di bagian tertentu. Ada beberapa faktor yang meningkatkan terjadinya panic attack. Yang pertama, riwayat panic attack di keluarga. Yang kedua, stres terus-menerus. Yang ketiga, kematian atau penyakit parah yang dialami orang terdekat. Yang keempat, terjadi perubahan besar dalam hidup, misalnya kehadiran seorang bayi. Yang kelima, pelecehan atau penyiksaan ketika anak-anak. Dan yang ketujuh, pernah mengalami trauma, misalnya kecelakaan atau pemerkosaan. Selanjutnya, pengobatan panic attack. Penanganan panic attack meliputi obatan dan psikoterapi. Adanya perawatan yang berkelanjutan dan efektif, panic attack akan dapat diatasi. Penderitanya juga bisa kembali melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Seperti halnya kondisi kejiwaan lain, panic attack membutuhkan dukungan orang-orang terdekat. Bantuan dari lingkungan sekitar akan sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari mereka. Selanjutnya, panic disorder. Panic disorder terjadi jika panic attack lebih dari 4 kali. Panic disorder merupakan kondisi yang sangat serius. Penderitanya bisa tidak mau meninggalkan rumah karena takut terjadi panic attack atau reaksi panik dan merasa tidak ada tempat yang aman. Adapun gejala panic disorder. Ada beberapa gejala yang menandakan kondisi panik tersebut, yaitu napas yang pendek, palpitasi atau mulut yang kering, atau justru kerongkongan yang tidak bisa menelan, dan ketakutan akan mati atau bahkan takut gila. Selanjutnya ada pengobatan panic disorder. Beberapa obat yang paling efektif untuk pengobatan gangguan panik diklasifikasikan sebagai obat antidepresan. Obat antidepresan menumpas gejala gangguan panik secara langsung, tapi kebanyakan orang kambuh jika mereka menghentikan obat. Tingkat kambuh sangat berkurang jika terapi perilaku kognitif dikombinasikan dengan antidepresan. Hai sahabat psikologi, perkenalkan saya Roja Nur Hanifah dengan NIM 2115040003 selaku presentator kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan menyeluruh atau GAD dan gangguan obsesif kompulsif. Gangguan kecemasan menyeluruh. Kita akan membahas beberapa hal penting mengenai gangguan kecemasan menyeluruh, meliputi pengertian, gejala, penyebab, dan pengobatan, begitu juga dengan gangguan obsesif kompulsif. Pengertian gangguan kecemasan menyeluruh atau GAD. Gangguan kecemasan menyeluruh atau gangguan kecemasan umum, atau yang kerap kita sapa dengan GAD, adalah suatu gangguan kecemasan
yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, serta keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. Selain itu, sahabat psikologi, gangguan kecemasan menyeluruh atau GAD ini merupakan sebuah gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional dan tidak realitas terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari. Selain itu, GAD ini biasanya muncul atau bisa kita teliti atau bisa kita lihat gejalanya ketika pengidapnya atau klien yang terkena gangguan ini berusia remaja atau pertengahan usia umur 20-an. Dan faktanya lagi, GAD ini biasanya muncul 2 kali lebih banyak pada perempuan dibandingkan daripada laki-laki. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab gangguan kecemasan menyeluruh. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab atau etiologi munculnya gangguan kecemasan menyeluruh GAD pada seseorang. Di antaranya, melalui pandangan psikoanalisis, menurut pandangan psikoanalisis ini berpendapat bahwa GAD disebabkan karena adanya konflik yang tidak disadari antara ego dan impuls-impuls id yang biasanya bersifat seksual atau agresi, yang kemudian memunculkan kecemasan, dan kecemasan ini tidak dialihkan pada objek atau situasi tertentu, yang berdampak kecemasan ini berlaku atau terjadi berturut-turut, sehingga penderitanya selalu mengidap kecemasan berkelanjutan. Selanjutnya, dari pandangan kognitif behavioral. Menurut pandangan kognitif behavioral ini, GAD disebabkan oleh proses berpikir yang menyimpang. Contohnya, ketika seseorang menyeberang jalan, orang itu menganggap bahwa menyeberang jalan merupakan sesuatu hal yang mengancam dan menyeramkan. Nah, secara tidak langsung, kognisi mereka terfokus pada antisipasi berbagai bencana pada masa mendatang, yang bahkan bencana itu belum tentu terjadi. Dan menurut Berkovec dan para koleganya, memfokuskan simptom atau gejala utama atau penyebab utama dari GAD-nya adalah kekhawatiran. Nah, sahabat psikologi, kunci utama menghadapi GAD adalah menyadari kekhawatiran tidak menciptakan banyak ketegangan emosional. Contohnya, seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang menyeberang jalan dan menganggap menyeberang jalan itu sesuatu hal yang menyeramkan dan menakutkan, berarti secara tidak langsung dia telah menanamkan di dalam kognisinya tentang sesuatu yang kekhawatiran di masa mendatang yang bahkan belum terjadi. Oleh sebab itu, pandangan kognitif behavioral mengatakan bahwa penyebab gangguan kecemasan menyeluruh didasarkan oleh proses berpikir yang menyimpang. Selanjutnya, menurut perspektif biologis, GAD dapat memiliki komponen genetik, yang mana GAD ini sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan penderita gangguan ini. Jadi, sahabat psikologi, perspektif biologis ini mengatakan bahwa orang yang mengidap GAD ini mempunyai keturunan atau tali darah dengan anggota keluarganya yang terdahulu juga mengidap GAD. Namun, tingkat komponen genetik ini tampaknya rendah. Sahabat psikologi, apa sih gejala-gejala dari gangguan kecemasan menyeluruh? Nah, kecemasan menyeluruh atau GAD memiliki beberapa gejala yang dapat kita amati dari seseorang yang didiagnosis mengidap GAD. Di antaranya, yang pertama, adanya kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, kekhawatiran tersebut sulit dikendalikan.
Selanjutnya, merasa tegang atau was-was, mudah lelah, mempunyai kesulitan berkonsentrasi, atau pengidapnya sulit untuk fokus, atau bahkan menemukan pikirannya menjadi kosong. Gejala selanjutnya, penderita biasanya mengalami iritabilitas atau kemampuan menanggapi rangsangan sekitar menurun. Selanjutnya, penderita juga kerap mengalami ketegangan otot, juga bahkan penderita juga mengalami gangguan tidur, seperti sulit untuk tidur, untuk terus tidur, atau tidur yang gelisah, bahkan tidurnya tidak memuaskan. Selanjutnya ada ciri-ciri gejala berikutnya, yaitu seperti jantung yang berdebar-debar, sulit bernafas, bahkan pengidap gangguan kecemasan ini kerap kali merasa gelisah. Tentunya, setelah membahas pengertian gejala penyebab, kita juga membahas bagian yang paling penting nih, sahabat psikologi, yaitu bagaimana sih pengobatan yang dapat kita lakukan kepada gangguan kecemasan menyeluruh atau orang yang mengidap GAD. Ada beberapa terapi yang dapat kita lakukan sebagai pengobatan untuk mengatasi klien yang memiliki gangguan GAD ini. Di antaranya melalui beberapa pendekatan nih. Yang pertama, melalui pendekatan psikoanalisis. Penanganannya hampir sama dengan yang mengidap fobia, akan tetapi GAD ini lebih berfokus pada konflik interpersonal dalam kehidupan masa lalu dan masa kini. Jadi, dari pendekatan psikoanalisis ini, kita lebih terfokus kepada interpersonal diri klien tersebut, bagaimana sih riwayat kehidupannya di masa lalu, bagaimana sih riwayat kehidupannya di masa sekarang. Saat ini, sama dengan para terapis kognitif behavioral yang mendorong penyelesaian masalah sosial. Selanjutnya, ada berpendapat mengenai pendekatan behavioral. Pengobatan melalui pendekatan behavioral ini biasanya klien yang mengalami GAD dianggap takut untuk mengkritik dan dikritik oleh orang lain. Desensitisasi sistematis menjadi kemungkinan terapi. Nah, caranya yaitu penanganan umum seperti relaksasi intensif, yang mana relaksasi ini diharapkan klien dapat belajar untuk rileks ketika mengalami ketegangan. Selanjutnya, ada pendekatan kognitif. Melalui pendekatan kognitif ini, terapi atau pengobatan dilakukan kepada penderita GAD, yaitu membantu klien menguasai keterampilan apapun yang dapat menumbuhkan perasaan kompeten, termasuk asertivitas dapat diajarkan melalui instruksi verbal, modeling, atau pembentukan operan, atau kombinasi secara hati-hati dari ketiganya. Nah, pendekatan kognitif ini lebih kepada bagaimana sih keterampilan yang ada di dalam diri klien tersebut berusaha dibangkitkan, berusaha untuk dipancing keluar, sehingga sang klien yang mengalami GAD mampu memunculkan perasaan kompeten kembali, mampu menumbuhkan perasaan semangat kembali, sehingga dia tidak terfokus kepada gangguan kecemasan yang dialaminya. Selanjutnya ada melalui pendekatan biologis. Nah, pendekatan biologis ini berbeda dari pendekatan yang sebelumnya di sahabat psikologi. Hal ini dikarenakan biasanya pada pendekatan biologis menggunakan ansiolitik yang mungkin penanganannya yang paling banyak digunakan untuk GAD. Karena pada pendekatan biologis ini lebih menggunakan kepada obat-obatan, yang dimana obat yang biasa digunakan yaitu obat Valium dan Xanax, Cetra, Buspirone atau Buspar. Selanjutnya, tapi sayangnya ya, obat tersebut ini memiliki efek samping seperti rasa mengantuk, kehilangan memori,
dan depresi hingga ketergantungan fisik, serta lebih parahnya merusak organ-organ tubuh. Selain itu, jika tidak menggunakan obat tersebut, manfaat yang dirasakannya akan hilang. Jadi tentu saja sudah jelas bahwa pendekatan biologis ini lebih mengarah kepada penggunaan obat-obatan yang tentunya diresepkan dan dianjurkan oleh orang yang ahli di bidang tersebut. Selain itu, sahabat psikologi, ada beberapa pendekatan lainnya untuk orang yang mengalami GAD dapat melakukan psikoterapi yang bernama Cognitive Behavioral Therapy atau yang kerap kita sapa CBT. Terdapat beberapa metode CBT, di antaranya ada metode restrukturisasi, ada terapi relaksasi, terapi bernafas, dan terapi interoceptif. Yang mana inti dari terapi CBT ini adalah membantu pasien dalam memahami cara kerja pemikiran otomatis dan keyakinan yang salah dapat menimbulkan respon emosional yang berlebihan serta pada gangguan panik. Nah, pada CBT ini sesuai dengan namanya, penanganannya lebih kepada kognitif sang klien, pemikiran sang klien, dan behavioral atau keyakinannya yang dapat menimbulkan respon emosi yang negatif. Itu lebih CBT itu lebih ke pemahaman tersebut untuk diperbaiki. Ada terapi restrukturisasi. Melalui terapi ini pasien dapat merestrukturisasi isi pikirannya dengan cara mengganti pikiran-pikiran negatif menuju pikiran-pikiran positif. Dan juga terapi relaksasi dan bernafas dapat digunakan untuk membantu pasien mengontrol kadar kecemasan dan mencegah hipopnia ketika serangan panik terjadi. Cukup sekian materi tentang gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas gangguan obsesif kompulsif, yang mana pengertian dari obsesif kompulsif atau yang kerap kita sapa OCD ini terdiri dari dua kata, yaitu obsesif dan kompulsif, yang dimana obsesi atau obsession merupakan pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang sepertinya berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Obsesi dapat menjadi sangat kuat dan persisten sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan distres dan kecemasan yang signifikan. Selain itu, kompulsi artinya tingkah laku yang repetitif seperti gerakan mencuci tangan dan memeriksa kunci pintu, atau tindakan mental yang repetitif seperti berdoa dan mengulang kata-kata tertentu yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu keharusan atau dorongan yang harus dilakukan. Nah, sahabat psikologi, kebanyakan kompulsi jatuh dalam dua kategori, yaitu ritual pengecekan atau checking dan ritual bersih-bersih atau cleaning. Nah, ritual pengecekan ini seperti kayak berulang kali ngecek pintu, padahal sebelumnya udah dikunci, tapi dia merasa takut belum terkunci karena kecemasannya, makanya dicek kembali. Sedangkan ritual cleaning, padahal dia sebelumnya 5 menit yang lalu telah cuci tangan, tetapi karena rasa cemas, takut akan kuman atau bakteri, dia mencuci tangan kembali, begitu. Selanjutnya, gejala obsesif kompulsif atau OCD. Penderita OCD ini terkadang tidak menyadari bahwa tindakan atau perilakunya dilakukan secara berlebihan. Gejala OCD ini kita bagi menjadi dua, yaitu OCD obsesif dan OCD kompulsif. OCD obsesif dengan perilaku obsesif biasanya didorong dengan pikiran yang sebenarnya tidak diinginkan dan dapat menyebabkan penderitanya merasa cemas jika tak dilakukan. Lebih tepatnya, OCD obsesif ini lebih menekankan pikiran dan keinginan penderitanya
beberapa contoh tindakan obsesif OCD ini diantaranya merasa takut secara berlebihan terhadap kontaminasi virus, kuman, atau kotoran. Selain itu juga kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian. Misalnya nih, kita akan merasa khawatir secara berlebihan ketika menduga-duga apakah kompor telah mati atau belum gitu. Selanjutnya ada berperilaku agresif secara umum dan juga memiliki keinginan untuk menata barang atau benda tertentu dengan tepat dan simetris. Terkadang nih kita penderita itu telah menata sebuah tas, kita umpamakan, dan itu pun sudah rapi, tetapi karena bagi penderita OCD obsesif ini dia merasa belum simetris, maka dia menata berulang kali untuk mengatasi kecemasan yang dirasakannya. Selanjutnya ada OCD kompulsif. Sedikit berbeda dengan obsesif, tindakan kompulsif ini lebih kepada perilaku yang dilakukan berulang kali oleh penderitanya. Perilaku kompulsif ini biasanya bertujuan untuk mengurangi rasa cemas karena penderitanya memiliki pemikiran obsesif tersebut. Seringkali tindakan kompulsif dari OCD ini bersifat tidak masuk akal. Beberapa contohnya itu yaitu memeriksa pintu yang sudah dikunci berulang kali yang tadi saya katakan, terus juga mengulang kata-kata tertentu saat sedang berbicara dengan pelan, serta menghitung suatu hal untuk memastikan berada pada pola tertentu. Nah, berikutnya penyebab-penyebab terjadinya gangguan obsesif kompulsif atau OCD ini. Gangguan OCD belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu terjadinya OCD. Di antaranya, faktor genetik atau keturunan. Yang ini, penyebab ini maksudnya, penderita OCD kemungkinan besar merupakan keturunan dari orang yang juga menderita OCD sebelumnya. Seperti penderita OCD A berkeluarga dengan orang yang berinisial B misalnya, dan si B ini juga pernah mengidap OCD. Jadi disinilah terjadi faktor genetik atau keturunan, yang dimana mereka saling memiliki kaitan darah atau hubungan kekeluargaan. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan sekitar. Dari pengaruh lingkungan sekitar ini bisa menimbulkan rasa kecemasan, bahkan obsesi dan perilaku kompulsi, yang dimana ketika seseorang merasa cemas tetapi dia tidak didukung oleh lingkungan yang mendukung dia, yang membuat dia berkembang, justru menekan dia, dan orang ini merasa stres, bahkan membuat obsesif dia atau perilaku kompulsif dia makin menjadi-jadi, maka bisa menjadi penyebab dari terjadinya gangguan OCD tersebut. Selanjutnya ada gangguan senyawa kimia, neurotransmitter di dalam otak, seperti norepinefrin dan serotonin. Selanjutnya yang kita bahas yaitu pengobatan obsesif kompulsif. Pengobatan obsesif kompulsif tentunya sangat penting bagi orang yang mengalami OCD. Karena apabila kita tidak memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita OCD, maka bisa jadi gangguan tersebut akan makin parah dan membuat si penderita semakin menderita dan semakin tenggelam dengan obsesifnya atau dengan perilaku kompulsinya. OCD ini merupakan gangguan mental yang tidak dapat disembuhkan secara total, akan tetapi ada beberapa terapi nih yang bisa kita jadikan sebagai langkah penanganan pasien OCD untuk mengurangi gejalanya. Pasien OCD akan disarankan oleh dokter untuk menjalani terapi psikologis atau psikoterapi, yang dimana psikoterapi ini dilakukan oleh psikiater atau orang yang ahli di bidang itu dengan membimbing pasien untuk mengenali perasaan,
pemikiran, serta kondisi yang dialaminya. Dengan begitu diharapkan pasien dapat berperilaku positif dalam menangani masalah yang dihadapinya. Salah satu psikoterapi yang biasa dilakukan untuk pengobatan OCD ini adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. Selain itu, pengobatan OCD juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dimana jenis obat-obatan itu biasanya diresepkan oleh dokter yang berwenang. Biasanya itu tuh seperti antidepresan atau antipsikotik dan sejenisnya. Materi stres akut atau acute stress disorder merupakan suatu gangguan yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dihadapkan, dialami, atau disaksikan. Selain itu, stres akut juga reaksi yang intens, tidak menyenangkan, disfungsional yang dimulai segera setelah peristiwa traumatis yang luar biasa dan berlangsung kurang dari sebulan. Gejala-gejala stres akut. Gejala stres akut sebagai berikut. Yang pertama yaitu paparan langsung atau tidak langsung pada peristiwa traumatis atau pemicu stres. Yang kedua, ada gejala yang terjadi dalam 3 hari sampai 1 bulan dari stresor. Yang ketiga, tekanan signifikan yang mempengaruhi atau merusak kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kenangan yang menyedihkan dari peristiwa traumatis. Yang kelima, mimpi buruk yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Selain itu, juga ada gejala disosiatif, gejala penghindaran, gejala gairah. Penyebabnya yaitu ada genetik, masalah pada 2 bagian otak yaitu amigdala dan hipokampus, dan punya pengalaman traumatis. Pengobatan stres akut yaitu yang pertama dengan terapi untuk mengubah perilaku atau meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu dengan obat-obatan untuk meredakan gejala. Materi selanjutnya yaitu tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa bersifat traumatis atau tidak menyenangkan. Gejala-gejala PTSD terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu intuisi, yaitu pikiran yang mengganggu seperti ingatan yang berulang tidak sengaja, mimpi yang menyusahkan, atau kilas balik peristiwa traumatis. Yang kedua yaitu penghindaran, menghindari pengingat peristiwa traumatis, mungkin termasuk menghindari orang-orang, tempat, aktivitas, objek, dan situasi yang memicu ingatan yang menyusahkan. Yang ketiga ada perubahan dalam kognisi dan suasana hati, ketidakmampuan untuk mengingat aspek-aspek penting dari peristiwa traumatis, pikiran dan perasaan negatif. Yang keempat ada perubahan gairah dan reaktivitas, maksudnya seperti mudah tersinggung dan marah yang meledak-ledak. Penyebab PTSD yaitu kecelakaan, perundungan, pelecehan seksual. Pengobatan PTSD. Obat yang dapat membantu mengendalikan gejala PTSD seperti obat anti cemas, prazosin, antidepresan, perawatan lain termasuk terapi komplementer dan alternatif juga banyak digunakan untuk membantu orang dengan PTSD. Selain itu, juga ada psikoterapi untuk PTSD antara lain yaitu terapi paparan, terapi kognitif. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami sajikan dari kelompok 2 mengenai gangguan kecemasan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat memberikan informasi menambah pengetahuan bagi sahabat-sahabat psikologi dimanapun berada. Saya Roja Nur Hanifah selaku moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.